Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Hukum mencicipi makanan ketika berpuasa adalah salah satu topik yang sering menjadi perbincangan di kalangan umat muslim. Dalam Islam, berpuasa adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim pada bulan Ramadan. Namun, apa hukumnya jika kita mencicipi makanan ketika sedang berpuasa? Ya, sebagai umat muslim kita seharusnya memahami dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama. Dalam hal berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mengatur agar kita tidak makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Mencicipi makanan ketika sedang berpuasa sebenarnya termasuk dalam perbuatan yang membatalkan puasa. Mencicipi makanan saat berpuasa adalah tindakan yang bisa membahayakan kesehatan. Terlebih lagi jika kita terus mencicipi makanan itu dapat menggugurkan puasa kita dan mengurangi nilai ibadah kita. Oleh karena itu sebagai umat muslim kita harus menjaga diri kita sendiri dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka yang dalam kondisi tertentu, seperti sakit atau dalam perjalanan yang membuat mereka tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Dalam kondisi ini, seseorang dapat membatalkan puasanya dan melakukan pembayaran fidyah. Namun, jika kita hanya mencicipi makanan karena ingin mengecek rasa atau hanya sekedar mencicipi, maka kita harus ingat bahwa puasa adalah sebuah ibadah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan jiwa. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita dan menjaga nilai-nilai agama yang sudah ditetapkan. Selain itu, kita juga harus mengingatkan bahwa berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, berpuasa juga melatih kita untuk meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menghindari tindakan yang dapat merugikan puasa kita adalah sebuah bentuk pengorbanan dan penghormatan kepada agama. Dalam situasi tertentu seperti saat kita sedang memasak atau menyajikan makanan untuk keluarga atau tamu, kita sebaiknya menghindari mencicipi makanan. Sebagai gantinya, kita dapat mencoba mengandalkan pengalaman dan naluri kita dalam mengecek rasa makanan tersebut. Namun, jika kita tetap merasa ingin mencicipi makanan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari membatalkan puasa. Pertama, kita bisa mencoba mencicipi makanan dengan menggunakan lidah atau bibir tanpa memasukkan makanan ke dalam mulut. Kedua, kita bisa mencoba menghindari makanan yang sangat pedas atau asin, karena hal itu dapat memicu rasa lapar dan haus. Terakhir, sebagai umat muslim, kita sebaiknya selalu mengingatkan diri kita sendiri untuk tetap konsisten menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kita juga bisa mengajak keluarga, teman atau sahabat untuk saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum mencicipi makanan ketika berpuasa. Mari kita semua bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa. Dalil yang memperbolehkan mencicipi makanan. Dalam Islam terdapat dalil-dalil yang mengatur tentang berpuasa dan tindakan yang membatalkannya. Namun tidak ada dalil yang secara eksplisit memperbolehkan mencicipi makanan ketika sedang berpuasa. Beberapa ulama memperbolehkan mencicipi makanan dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya rasa lapar atau dahaga dan juga tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Namun pendapat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagai umat muslim, kita seharusnya menjaga kesucian ibadah puasa dan menghindari tindakan yang dapat merugikan nilai ibadah kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari mencicipi makanan ketika sedang berpuasa, kecuali dalam keadaan tertentu seperti sakit atau dalam perjalanan, di mana seseorang dapat membatalkan puasanya dan melakukan pembayaran fidyah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu merujuk pada dalil-dalil yang sahih dan meminta bimbingan dari para ulama dalam memahami aturan-aturan agama. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik dan mengikuti ajaran agama yang sudah ditetapkan, yang dapat membatalkan puasa seseorang. Ya, terdapat beberapa tindakan atau kondisi yang dapat membatalkan puasa seseorang. Di antaranya adalah makan atau minum secara sengaja.
berhubungan seksual dengan suami atau istri, haid atau nifas bagi wanita, muntah dengan sengaja, menelan sesuatu yang sengaja masuk ke dalam mulut, misalnya batu atau serpihan kaca, terlupa sedang berpuasa dan makan atau minum secara tidak sengaja. Jika seseorang melakukan tindakan yang membatalkan puasa secara sengaja, maka ia harus mengqadha puasanya di hari lain sebagai pengganti. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan tanpa sengaja, maka puasanya masih sah dan tidak perlu diqadha. Sebagai umat muslim, kita seharusnya menjaga kesucian ibadah puasa dan menghindari tindakan yang dapat merugikan nilai ibadah kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa memperhatikan kondisi dan tindakan yang dapat membatalkan puasa, serta selalu merujuk pada dalil-dalil yang sahih dalam menjalankan ibadah puasa. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan dan keadaan tubuh kita dalam menjalankan ibadah puasa. Jika seseorang memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, misalnya sakit atau hamil, maka ia dapat melakukan pembayaran fidyah sebagai ganti dari puasa yang tidak dilakukan. Namun, kita juga perlu memperhatikan bahwa pembayaran fidyah bukanlah jalan keluar yang selalu dapat diandalkan. Sebagai umat muslim, kita seharusnya berusaha untuk menjalankan ibadah puasa sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Jika kita menghadapi kesulitan atau kendala dalam menjalankan ibadah puasa, maka kita dapat meminta bantuan dan dukungan dari keluarga, teman atau ulama terdekat. Dalam Islam, ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang penting dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan spiritual dan sosial kita. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita harus senantiasa menjaga kesucian ibadah puasa dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dengan cara yang baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.